Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sandi Satria Eka Agustia, mewakili moderator dari kelompok 2. Perkenalkan, kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Mas Ferry Kurniawan, monggo. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan. Nomor induk mahasiswa 20215706. Selanjutnya, Mas Rizky Mahardika. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahardika, nomor induk mahasiswa 2021-57027. Terus selanjutnya, Mas Khairul Huda. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda dengan nomor induk mahasiswa 2021-57033. Selanjutnya, Mas Bagus Panuntun Sabdono. Nama saya Bagus Panuntun Sabdono dengan nomor induk 2021-57034. Yang terakhir saya Sandi Satria Eka Agustia, nomor induk mahasiswa 2021-57038. Kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan sistem ekonomi pasar. Monggo pengertian dijelaskan. Pengertian dari sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang dimana ekonominya diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Yang kedua, pengertian dari sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti diinginkan. Ekonomi pasar banyak dianut oleh negara lain yaitu Eropa dan Amerika Serikat. Berikut dari pengertian ekonomi pasar atau ekonomi liberal. Terus selanjutnya, ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar bisa dijelaskan. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar yaitu yang pertama, menerapkan sistem persaingan bebas. Yang kedua, kedaulatan konsumen dan kebebasan dari konsumsi. Dan yang ketiga, peranan pemerintah dibatasi. Dan yang keempat, peranan model sangat penting. Menerapkan sistem persaingan yang bebas antara lain tanpa adanya dengan adanya sistem persaingan yang sehat dan kedaulatan konsumen, kebebasan dan konsumsi antara hubungan penjual dan konsumen saling terjaga, dan peranan pemerintah dibatasi, yaitu adanya biaya, adanya dukungan dari pemerintah, dan peranan model sangat penting untuk berjalannya suatu usaha. Sekian dan terima kasih. Oke, itu ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar. Terus selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi pasar bisa dijelaskan. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar yang pertama, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Maksudnya, dalam sistem ekonomi pasar, setiap individu diberikan kebebasan untuk memiliki alat produksi sendiri guna melakukan kegiatan ekonomi sesuai keahlian dan keterampilannya masing-masing. Yang kedua, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Maksudnya, di dalam kegiatan ekonomi tersebut terdapat yang namanya persaingan. Persaingan itulah yang mampu mendorong efisiensi dalam produksi barang maupun jasa. Selain itu, persaingan tersebut juga akan mendorong hadirnya inovasi yang akan membuat pasar bisa terus berkembang dan lebih maju. Yang ketiga, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi, di dalam kegiatan ekonomi terdapat interaksi bebas antara permintaan dan penawaran yang menjamin barang dan jasa yang diproduksi memang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan masyarakat. Konsumen akan rela membayar tinggi produk yang amat dibutuhkan karena produsen pun memperoleh profit dari penjualan produk yang diminati tersebut. Dan yang terakhir, keempat, kualitas barang lebih terjamin. Dengan adanya persaingan sehat dalam kegiatan ekonomi membuat
konsumen dapat memiliki barang berkualitas baik dengan harga yang murah. Sekian, terima kasih. Oke, itu kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Terus kita lanjut, bisa dijelaskan kekurangan sistem ekonomian pasar. Sistem ekonomi pasar memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, sulit terjadinya pemerataan pendapatan. Hal ini terjadi karena sengitnya persaingan antar pedagang yang sangat ketat dan barang yang ditawarkan kurang diminati oleh konsumen. Dan yang kedua yaitu rentan terhadap krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat terjadi karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata yang akhirnya menyebabkan ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Dan yang ketiga yaitu menimbulkan monopoli. Alasan utama terjadinya monopoli adalah karena perusahaan tersebut berada di lokasi yang sangat strategis dan sumber daya yang digunakan sehingga mereka menguasai sumber daya tersebut. Dan yang terakhir yaitu adanya eksploitasi. Sekian, terima kasih. Sumber dari praktikum referensi tersebut adalah dari jurnal Samuel Paul and Nordos William D. dan pada tahun 1999 dan yang berjudul mikroekonomi dengan alih bahasa dan dibuat di kota Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 dengan tema sistem perekonomian pasar. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah, mohon bisa dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.